Umur berapa dulu? Termasuk mahasiswa pas bukan sampai mahasiswa ada COVID. Lahirnya tahun berapa ya? Rut lahir tahun berapa, Rut? Mulai semester 2 sampai mahasiswa. Ini lahir tahun berapa? Ya, jadi kita lihat masa di pandemi COVID-19 di provinsi Wuhan. Yang itu isunya adalah suatu restoran. Masa restoran itu ada menjual bahan konsumsi bahan makanan hewan. Indonesia juga banyak seperti itu. Kalau Anda ke Manado ke Tomohon, Manado di Semarang Tomohon, di sana ada yang dijual di pasar. Begitu katanya di provinsi Wuhan. Kenapa saya bahas ini? Karena ada kita bicara mengenai urbanisasi dan mobilitas manusia. Kejadian COVID-19 persis seperti itu. Provinsi Wuhan ini adalah provinsi industri manufaktur, dan banyak negara-negara di dunia, baik di Eropa, Amerika, pengusaha-pengusaha berkolaborasi tentu karena China itu adalah banyak usaha. Tapi sekarang semua barang-barang kita itu dari China. Jadi kita lihat barang-barang berpindah untuk mobilisasi manusia juga urusan bisnis pasti terjadi. Salah satu saya baca di salah satu media internasional bahwa dalam satu hari itu bisa 100 flight penerbangan internasional. Anda bisa bayangkan. Dan paling banyak itu ke Eropa dan ke Amerika. Makanya jumlah kasus COVID-19 itu cepat sekali di Eropa. Maka terjadi pada saat itu adalah kedaruratan kesehatan masyarakat, public health emergency, ya. Itu real terjadi. Walaupun pada beberapa ratus tahun yang lampau itu terjadi juga di negara Eropa. Tetapi lama berlangsungnya. Nanti kita cerita apa yang terjadi. Dalam 2 dekade terakhir dunia menghadapi ancaman kesehatan COVID-19, Ebola, influenza pandemi juga pernah, ya, tetapi tidak sampai masif. Kenapa yang bisa terjadi? Sistem kesehatan global masih rentan terhadap kejadian yang luar biasa KLB yang berskala luas. Maka sekarang kita kembali kepada puskesmas. Di puskesmas itu klasternya sekarang adalah salah satu penyakit yang rentan untuk terjadi masalah seperti epidemi atau pandemi. Ada salah satu klaster. Karena rentan, oleh karena globalisasi. Kita setiap saat bisa mengetahui kemana kita mau jalan-jalan. Kalau dulu enggak, kita harus pergi ke travel, ya, di mana kantornya. Kalau sekarang kita duduk bisa mencari, oh saya lagi libur, saya lagi punya money, saya bisa klaim saya. Jadi mobilisasi itu sangat cepat untuk memutuskan, ya. Epidemi modern tidak hanya, ya, lebih terjadi lebih sering, tapi juga menyebar lebih cepat dan berdampak lebih luas dibandingkan periode sebelumnya. Nah, itu tadi karena pergerakan manusia yang sangat cepat. Epidemi menjadi salah satu penyebab utama kondisi darurat kesehatan masyarakat yang dapat berkembang menjadi pandemi apabila tidak dikendalikan secara efektif. Ya. Jadi pandemi itu sebenarnya jauh lebih dengan epidemi. Cuma dia dalam skala yang besar. Notnya dari saya, ini penyakit menular. Tapi sekarang sebenarnya epidemi itu bisa jadi terjadi pada tidak menular. Kalau boleh disebut sekarang epidemi itu pada HIV/AIDS sudah merupakan epidemi. Ya. Hampir semua negara memiliki kasus itu, tapi dia belum menjadi suatu darurat kesehatan masyarakat. Karena beratus angka puluhan. Apa itu public health emergency? Adalah suatu kondisi yang mengancam kesehatan masyarakat dalam skala luas dan membutuhkan respon cepat, terkoordinasi serta lintas sektor. Sekarang kita bisa memahami itu, karena kita sudah mengalami itu. Pada waktu kita
tidak bisa respon cepat oleh karena kita tidak tahu obatnya apa. Tidak tahu kita awalnya mendiagnosa kita anggap sebagai ispa biasa. Tapi sekarang kita tahu kematian tinggi, angka meninggal, ya, identifikasi sebagai ispa biasa. Public health emergency sebagai situasi yang berdampak signifikan terhadap kehidupan dan citra populasi serta memerlukan intervensi kesehatan masyarakat secara segera. Kita lihat ini terhadap kehidupan kesejahteraan ekonomi, down semua. Karena orang harus melakukan social distancing. Karena ini contoh COVID-19 itu karena saluran pernapasan tidak bernapas, kemungkinan untuk menular akan terjadi. Sehingga orang stay at home. Ini menyangkut data. Dalam konteks global, exclusivity public health emergency tidak hanya mencakup kedua, tapi juga dalam bencana alam. Karena dalam bencana alam itu kerentanan untuk terjadi masalah kesehatan besar. Itu kalau bencana alam kita lihat seperti ini, maka ya, orang tidak bisa tempat tinggal, fasilitas kesehatan juga tempat bencana alam, kemudian suplai bahan juga terhambat. Jadi kemudian terjadi masalah kesehatan dia, ispa, kelaparan, nutrisi dan lain sebagainya. Sehingga terjadi juga suatu krisis manusia yang berdampak pada sistem kesehatan. Pada saat itu cepat-cepat puskesmas dipulihkan dan membuat pelayanan kesehatan yang darurat. Rumah sakit juga yang kena dampak dipulihkan segera dengan tenaga-tenaga yang masih harus datangkan dari luar, termasuk alatnya dan termasuk tenaga kesehatannya. Itu contoh yang kemarin terjadi harus ditangani public health emergency. Public health emergency kondisi yang luar biasa, ya, yang berpotensi menyebar di atas negara untuk angka semuanya. Kita akan begitu ditetapkan yang kedua itu. Sebenarnya kita masih jadi penonton bulan-bulan Desember adanya COVID-19 di China. Kita melihat rumah sakit darurat dengan tenda-tenda. Kita mungkin masih nonton di televisi pada saat itu, seolah itu tidak bergerak. Kita hanya menonton, wah hebat sekali China membuat tenda-tenda rumah sakit darurat untuk menangani kasusnya. Outbreak yang masif, tapi ternyata tanpa disadari orang move dari Wuhan keluar, itulah menjadi petaka di kita pada saat ini. Ya. Jika sudah berpotensi melintas negara, maka harus berespon maksimal. Makanya bulan Februari ditetapkan oleh WHO bahwa sudah terjadi pandemi. Ya. Karakteristik utama public health emergency adalah satu, dampak luas terhadap populasi, jelas. Size, ya. Size sudah melewati batasan negara. Populasi dimanapun bisa terkena, ya. Membutuhkan respon cepat, kalau tidak angka kematian akan muncul. Di awal-awal kita lihat, yang pertama banyak meninggal itu adalah nakes, ya, karena di mana-mana orang sudah. Saya mungkin sudah pernah punya story. Sebenarnya saya mungkin pada saat itu sudah kena karena saya bertatap muka pada bulan 2000 seorang, ya, dalam konteks paling perjalanan. Seminggu kemudian dia kena COVID. Saya hanya kena gejala, ya, tapi demam. Jadi orang ini sampai memang takut ke rumah sakit, tidak mau dirawat, tetapi dia kolaps. Dia masuk lagi ke rumah sakit karena sudah sesak nafas. Ternyata di rumah sakit dia dapat itu banyak orang datang ke rumah sakit dengan gejala yang sama, sehingga pasien ini teman ini jadi takut sekali, sehingga dia pulang ke rumah tanpa mau berobat. Kemudian berobat jalan dia tetap nggak sanggup, banyak juga dengan orang meninggal. Sampai 3 bulan dia tidak dapat, saya tidak dapat info apa kondisinya. Ternyata dia di rumah, ya, nggak mau. Ada lagi pasien keduanya dia kenal lagi. Benar-benar dia seperti lumpuh, ya, akhirnya dia bisa dicontoh. Harus membutuhkan respon cepat. Memang kita ada respon cepat, tapi nakes kita tidak memiliki kemampuan untuk mendiagnosa dengan cepat. Jadi kita perlu tahu bahwa
kita harus memakai pelindung. Ini juga mahal ya. Dulu biasanya 50.000 masker ya. Satu kotak itu 500.000. Sampai kain-kain harus dibuat untuk menjadi masker. Semua berespon, ya. Melibatkan banyak sektor, semua terlibat. Nah, mungkin sektor kesehatan saja, sektor pendidikan tutup. Tidak boleh harus terjadi perdagangan, makanya aplikasi online menjadi sangat bermanfaat saja. Kita shopping dengan belanja online, ya, ada GoFood, ya, tidak ada perang. Resiko eskalasi sangat tinggi, ya, pergerakan ya. Pada saat itu galau, cemas, ya, seperti saya, beberapa saya beberapa tahun ini ya, partai dua, ya, satu, ya, satu, banyak sekali. Ponakan kan saya, gimana? Yang tidak terduga, dan kita lihat ada lagi cara kita mengevakuasi. Jadi memang medical emergency ini menjadi kebutuhan Anda sebagai calon dokter. Jadi kalau ada outbreak seperti itu, terutama untuk ISPA, karena ini saluran pernapasan. Mungkin kalau suatu penyakit melalui gastrointestinal mungkin kita tidak terlalu awareness untuk itu, tapi kan ISPA kita bernapas. Jadi memang kalau infeksi saluran pernapasan ini menjadi salah satu penyakit yang menjadi utama untuk medical emergency. Cemas ya pada saat itu cemas kan? Ada yang keluarganya di sini? Pasti lah ada kan? Kita kalau udah tinggal saudara kita kan saya letak. Ya, saya letak dari jauh melihatnya. Karena saya suaminya meninggal, dari jauh melihat pemakamannya tidak boleh dekat. Saudara-saudara lain berhijau. Jadi cemas ya. Gimana kecemas orang yang kehilangan anggota keluarga ya. Sampai pada saat itu kita lihat rumah sakit full ya, karena full ada teman saya yang melihat secara pelan-pelan bagaimana dia meninggal. Oksigen tidak ada ya. Hanya sakit lambung, gantinya nggak ada, rumah sakit dicari penuh. Kita bayangkan seorang itu bisa melihat anaknya meninggal pelan-pelan di hadapannya. Habis ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi kita kewaspadaan yang tinggi. Makanya materi ini dulu tidak ada, sekarang berikan. Makanya klaster di puskesmas ini sudah ada kewaspadaan terhadap penyebaran suatu terjadinya pandemi. Nah, secara nomenklatur kita tahu bahwa ini adalah peningkatan kasus penyakit saraf terminal dan masuk wilayah. Ya, disebutnya. Jika sudah melewati lintas negara, maka disebut dengan pandemi. Epidemi menjadi salah satu penyebab utama kondisi darurat kesehatan masyarakat yang dapat berkembang menjadi pandemi apabila dikendalikan. Ya, jika ada penyakit ISPA, ya, terutama jika itu terjadi outbreak, baik nanti bicara kita biologi fisik ya, yang dari hewan yang mengenai ya. Nah, epidemi modern dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara biologis, lingkungan sosial, dan sistem kesehatan. Dulu kalau Anda kita lihat itu Sargent Black ya, yang di Spanyol ya, sudah terjadi itu pada saat itu. Angka kematian tinggi dan respon cepat pada saat itu. Masa perkembangan belum sangat baik. Perkembangan teknologi, perkembangan fasilitas, dan tenaga kesehatan. Maka sekarang COVID-19 ini termasuk epidemi modern. Karena pada saat itu kita sudah aktivitas dan mobilisasi manusia sudah sangat cepat. Dan kita sudah dapat mengidentifikasi adanya faktor lingkungan, faktor sosial, kita sudah tahu ya, sosial kita ya, pada saat itu stagnan supaya menyetop epidemi. Ada faktor biologis, nanti ada kita buka sedikit tentang konsep keluarga. Pasca COVID-19 ini isu atau bukan isu sebenarnya. Nah, konsep keluarga itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan di dalam melihat suatu masalah kesehatan. Nanti kita akan keluarga. Jadi kalau ada publik, ya, Manhattan sekali ya. Epidemi
modern memberikan aspek berbeda dibandingkan masa lalu. Ya, itu sudah terjadi di ada pendidikan ya. Penyebaran cepat akibat globalisasi jelas ya. Karena era globalisasi, penyakit zoonosis meningkat. Coronavirus itu bukan baru. Dia normal di hewan. Cuman pada kehidupan itu orang mengkonsumsi, tapi itu biasa. Orang mengkonsumsi hewan-hewan liar itu biasa. Tetapi terjadi sesuatu dalam tubuh hewan tersebut, itu tidak apa-apa coronavirus. Bisa cari coronavirus itu udah lama ya. Penyakit zoonosis meningkat. Nah ini tadi konsep perangkat juga dekat dengan zoonosis ini. Orang mulai waspada terhadap makhluk lain di luar kita. Ya, asalnya juga dengan manusia dan hewan-hewan yang berinteraksi dengan kita banyak, burung, ayam, dogi, kucing, kelelawar yang kita makan banyak. Hewan-hewan lain bukan hanya dekat kita pelihara, tapi kita konsumsi. Mutasi patogen ini terjadi pada COVID-19 pada tahun berikutnya bulan Juli, angka fatality sangat tinggi di sini banyak juga saya lihat. Yang bulan-bulan Juli itu ya banyak sekali ya. Tadi itu jelas ya. Di sinilah puncak fullnya rumah sakit ya, nggak bisa dirawat, fullnya oksigen tidak bisa ada tabung. Lebih dari 1.500 patogen baru telah ditemukan sejak tahun 70 dan sekitar 70% berasal dari hewan, yang menunjukkan pentingnya pendekatan quantum. Ya, jadi mudah-mudahan Anda aware untuk istilah quantum ini. Ya, sebagai seorang dokter, ada quantum, oh ini berhubungan dengan suatu terjadi di tubuh maupun animal. Epidemi tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikendalikan melalui prevensi dan respon cepat. Jangan sampai ini menjadi pandemi. Ya, dan epidemi sendiri itu nggak boleh, harusnya bisa kita antisipasi, bisa kita cegah. Apakah itu determinan daripada epidemi modern? Determinan itu adalah faktor-faktor risiko, faktor yang mempengaruhi. Ya, kalau dalam riset ini namanya variabel independen. Ya, karena konsepnya sekian deskripsi kan. Determinan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya suatu dampak. Ya, jadi Anda kalau lihat dari konsep di variabel independen, di variabel kita inilah determinan. Apa saja itu adalah faktor biologis ya. Anda sudah belajar mikrobiologi ya, sudah belajar parasit semua yang dapat menyebabkan penyakit. Kita lihat itu ada virus ya, semua ada bakteri. Dan dilihat dari faktor biologis yang ada di dalam daripada penyebab penyakit tersebut. Tetapi virus dapat meningkatkan virulensi dan transmisi. Jadi waktu pandemi itu masih ingat itu virus load ya, virus virulensinya terjadi peningkatan virulensi ya, sehingga terjadi oleh karena mutasi dan transmissibility cepat sekali pada saat itu. Kadang-kadang kita lihat ini kita akan menjadi sumber penularan gitu ya. Sementara sebenarnya virus itu harus ada hidup di tempat yang ada kehidupan. Tidak bisa dia berkembang terus. Baik mungkin bisa sesaat gitu ya. Kita pakai ya. Sehingga mempercepat penyebaran penyakit dan terjadi juga faktor biologis itu perubahan terjadi resistensi antimikrobal menjadi ancaman serius dalam pengendalian penyakit. Nggak tahu kalau udah belajar kali ya, TB udah belajar resistensi obat. Dapat waktu di beberapa cabang pernapasan, terjadi resistensi. Jadi hati-hati kita dengan TB. Indonesia sudah menjadi peringkat kedua di dunia. Yang awalnya itu peringkat ketiga. Dilihat dari populasi penduduknya, India, China, Indonesia. Indonesia masih nomor 4 loh. Yang nomor 3 itu Amerika. Tapi kita lihat Indonesia sudah peringkat kedua dengan jumlah penduduk di China itu hampir 1,5 M. Kemarin itu dia peringkat kedua atas India ya, dengan jumlah mereka itu hampir 1,4, 1,9, 1,5 ya. Ya sekian ya. Kita masih 311 karena belum ada 300 juta. Kemarin itu 220.
kira-kira 280. Kita naik gitu, bisa menjadi peringkat kedua, menyaingi China yang 1, sekian kan. Anda bisa bayangkan, oleh karena terjadi ini, bisa terjadi mutasi dan terjadi apa? Terjadi resistensi antimikroba. Ya, Dolores Anda sebagai calon dokter nih melihat orang-orang batuk-batuk di Indonesia sudah peringkat kedua di dunia, Anda lihat hati-hati bahwa ada penyakit di sekitar kita. Ya. Faktor lingkungan, ya, perubahan iklim, deforestasi, urbanisasi, gitu ya, urbanisasi dari mana saja orang bisa berpindah ke Jakarta. Deforestasi dalam rangka industri, maka hutan-hutan, ya, ditebang, itu kan mengubah perilaku hewan yang ada tinggal di situ. Ada perubahan daripada itu, termasuk itu adalah satu konsep kota, ya. Deforestasi untuk industrialisasi kita lihat, itu untuk kebutuhan manusia sehingga lahan harus diperluas. Selain untuk pemukiman juga untuk produksi daripada industri yang terjadilah penambangan hutan. Perubahan iklimnya jelas, ya, semakin banyak penduduk maka lapisan ozon akan semakin tipis. Ya, tentu bagaimana sebenarnya sinar matahari itu memiliki sesuatu hal yang positif, tetapi jika terlalu panas tidak baik. Maka sekarang kita harus semua sebenarnya harus kita bergerak untuk memelihara lingkungan kita, iklim kita. Maka sekarang isu climate change juga sesuatu yang mengancam jika kita tidak antisipasi dengan perubahan perilaku. Jadi climate change itu juga merupakan problem, ya, dimana kalau ada pertemuan setiap tahun itu secara internasional pasti dibahas mengenai climate change. Jadi tidak bisa dibesarkan masalah epidemi dan pandemi ini dengan adanya perubahan iklim. Ya, jadi kalau Anda jangan bakar sampah, ya, irit menggunakan energi, gitu ya, semua bukan kebakaran. Kemudian kita diharapkan sebenarnya, ya, tapi kalau Jakarta mana ada lahan untuk tumbuhan, ya, ada. Ya, maka kita pelihara di pot-pot, gitu ya, di kota besar seperti Jakarta, ada mustahil kita memiliki taman yang luas, gitu ya. Kain aja yang itu sudah jadi kota, gitu ya. Jadi cobalah. Di sana juga ada banyak perkebunan, gitu ya. Itu menjadi isu. Jadi Anda sebagai calon dokter tidak terlepas dari isu, ya, tidak terlepas dari isu climate change, tidak terlepas dari perilaku hidup sehat. Tidak bagaimana ikut terlibat dalam menata lingkungan. Anda lihat di gambar, ya. Perubahan iklim, deforestasi dan urbanisasi berkontribusi terhadap peningkatan risiko tinggi. Ya. Perubahan ekosistem menyebabkan interaksi yang lebih intens antara manusia dan hewan pembawa penyakit, ya, sehingga meningkatkan kemungkinan morbidis. Ya, jelas. Ya, dari daerah ini ya, banyak 30% dari daerah. Udah sekarang tinggal di Jakarta, gitu ya. Kalau tinggal di Jakarta, tinggal di Jakarta, wakil lagi anaknya sampai beranak cucu di Jakarta, udah padat. Sekali berada di Jakarta. Mungkin cocok mungkin istilah saya, ya. Tapi real, gitu ya. Urbanisasi menjadi suatu hal ancaman. Ya, napasnya nambah begini kan. Sementara tumbuhannya nggak ada. Kita melepaskan CO2, gitu ya. Dan ya, harusnya CO2 itu dipakai tumbuhan untuk dia fotosintesis, betul kan? Nah, nggak ada tumbuhannya, gimana? Jadi masalah dan udara, gitu ya. Itu sederhana saja. Kalau semua mati bertambah penduduk di sini, CO2-nya banyak, nggak ada tumbuhan yang ada, gedung-gedung. Racunan dong kita, istilah yang kasar gitu. Jadi bercita-cita untuk kembali ke daerah. KN, Kalimantan Timur nih, kalau saya menganalisa ke situ, karena paham tentang kesehatan itu, ya. Oke, boleh cari kerja. Bisa ambil contoh ini, alumni kita pergi ke Papua, tinggal orang tuanya di Jakarta, ke Papua. Nah, jadi Anda untuk mencegah ini semuanya kan supaya mengurangi urbanisasi,
Ini kan ada yang dari daerah semua, tiba-tiba punya pacar di Jakarta. Dan Amerika, Jakarta. Oh, bukan berarti nggak boleh dong pacaran di Jakarta. Tapi kalau udah pacaran orang di Jakarta, makanya ada sedih Jakarta. Itu kan tidak dinyali lah, jalan sama orang yang tidak sedih. Yang di Jakarta paling tidak lah ya. Saya akan Jakarta kembali ke bilangnya Malang. jangan sedih terus. Nanti anak-anaknya apa? Di udara yang kotor ini. Saya akan kembali. Sel-selnya bermutasi kan itu rumah sakit Darmais penuh dengan pasien kanker. Saling. Ini pola konsumsi darah. Yang perempuan juga banyak saya paru. Kemudian kita lihat wanita semakin tinggi self service. Kenapa? Masuk ke toilet jubel-jubel begini ya. Anda harus lihat itu sebagai melihat hal yang seperti itu sederhana. Tapi ternyata perubahan pola penyakit itu real oleh karena faktor lingkungan. Ya, di kota-kota besar, penyakit tidak mengurangi impaknya dan menular. Jadi dua hal. Nanti kita bicara nanti hari Selasa ya, tulis saya. Kita bicara bagaimana triple burden itu menjadi masalah. Kalau dulu double burden atau mungkin masalahnya one burden, sekarang triple burden. Nanti kita bicara. Ya, kalau belajar epidemiologi, ya. Kepadatan penduduk, mobilitas global, ketimpangan akses kesehatan, ya. Anda kalau pergi ke puskesmas, puas-puasnya sedangkan apa? Pasiennya banyak, kasusnya banyak, belajar. Tapi nggak seperti rumah sakit, saya sampaikan kemarin, karena tekanannya besar. Siap nanti koas, ada lagi tugas, gitu ya. Pulau pasien, kalau puskesmas kan terima pasien aja, dia nggak pulang, jadi pasien. Ya, dengan satu kecamatan yang bisa bayangkan itu 400.000, 300.000, ratusan setiap hari datang ke puskesmas. Ya. Jadi ketimpangan akses kesehatan, kemudian faktor sistem kesehatan, kesiapan sistem kesehatan, surveillance dan ketersediaan tenaga kesehatan. Kemarin seperti diceritakan ini, kalau kemarin setelah ternyata dokter spesialis paru pada waktu pandemi COVID itu udah banyak. Nah, kita lihat ya, makanya ada kebijakan terakhir ini bahwa penerimaan dokter spesialis paru ada ditingkatkan. Ya itulah faktor determinan, faktor biologis, faktor lingkungan, faktor sosial dan sistem kesehatan. Nah ini one health. Ya, kalau dasar ini sangat familiar pasca pandemi COVID-19. One health adalah pendekatan multisektor, human, animal, and environment dalam manajemen risiko kesehatan. Konsepnya sejalan dengan one health adalah jalan kolaborasi lintas sektor. Kita lihat sini. Mengintegrasikan kesehatan manusia dan faktor lingkungan dengan sistem kesehatan, menggunakan pendekatan all of hazards. Jadi dari manusia itu sendiri, penyakitnya adanya bencana, ada genosis, gitu. Penyakit atau kelainan yang dapat dari hewan. Ya. Mengintegrasikan surveillance, jadi surveillance tidak hanya manusia saja. Untuk sekarang dari konsep One Health, oleh karena terjadi pandemi, sebenarnya One Health ini sudah lama diindikasi. Tapi ini dibangunkan lagi pasca pandemi, ya. Mari kita lebih aware, gitu ya. Sehingga surveillance manusia, surveillance hewan dan sistem lingkungan. Jadi sekarang surveillance hewan-hewan juga harus dipastikan kita perlu divaksinasi, gitu ya. Hewan-hewan ternak biasanya hewan-hewan ayam, ya, itik, banyak selain biotik itu bukan hanya hewan-hewan tugas, babi, ya. Banyak yang menyebabkan masalah kalau kita lihat. Maka tripartite collaboration antara WHO, ya, organisasi PBB bidang kesehatan, dan organisasi PBB mengenai tanaman dan pangan, Food and Agriculture, FAO, ya, FAO, Organization World Organization Animal Kesehatan Hewan. Jadi kita lihat nih, ya, ini yang mendasari One Health. Maka WHO itu ini juga meluncurkan konsep One Health. Pendekatan One Health menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam upaya mencegah pengendalian penyakit, khususnya penyakit zoonotik serta ancaman kesehatan global. Zoonotic disease ini pasca pandemi COVID-19 muncul lagi ke permukaan. Walaupun sebenarnya itu bukan lama, ya,
bukan hal baru menurut saya, itu sudah lama. Tetapi ternyata penelusuran di Wuhan itu adalah lingkungan di situ ada makanan yang berbasis hewan. Lihat aja nanti tiba-tiba ditolong pemohon kalau tidak bersih, tidak rapi. Karena jumlah penduduk di Wuhan tentu bagaimana satu negara bisa 1,5 hampir 1,4 M. Nah, tidak terlalu padat penduduknya. Anda lihat kebersihannya, sumber airnya, ya. Di China itu begitu besar dan makmur. Saya pernah pergi ke sama adik kami dulu. Dia mungkin udah pernah cerita satu fakultas kedokteran ada di Chongqing. Ya. Besar universitasnya. Tapi saya mau ke toilet. Ini ruangan Pak Dekannya, ini tempat pertemuannya. Saya mau ke toilet. Terus lagi ke toilet, apa yang terjadi adik-adik? Di sini masih banyak air ya. Gak ada air dan ada kotoran manusia di toiletnya. Negara sebesar itu, negara yang Anda sekarang menggunakan mobil listriknya dengan segala produknya, ya. Ini China semua nih, ya. Kaget saya pada saat itu. Dan saya kira lagi di rumah sakit apa aja, seperti rumah sakit kanker dan lainnya. Pasien kanker banyak sekali. Sampai bukan hanya di ruang rawat inap atau di bednya, tidak, tapi di trotoar rumah sakit semua orang penyakit kanker. Jumlah penduduk yang Anda bisa bayangkan. Kita sekarang kira 280 jutaan loh ya. 5 kali penduduk Indonesia. Di Universitas Chongqing yang terbesar di sana yang punya pemerintah. Saya mau katakan, kotor manusia, sumber air sulit. Dan pada saat itu tempatkan mama di dekannya jadi. Dan bisa bayangkan, situ menyimpulkan. Saya juga baca-baca informasi itu. Sumber air bersih sulit di sana. Itu kan area sangat luas deh, besar sekali. Penduduknya juga banyak. Anda bisa bayangkan supply air bagaimana untuk itu lingkungan ya. Anda bisa bayangkan juga mungkin untuk makanan di Wuhan itu, ya, dengan industrialisasi, dengan bisnis-bisnis yang sangat aktif di sana. Kemudian ada restoran, mungkin membersihkan hewannya tidak ada air, mungkin. Karena pengalaman saya pergi, kok tidak ada air, belum pandemi loh saat itu ya. Itu lingkungan kampus, Anda di sini sulit nggak ada air? Sulit nggak? Sulit juga air di sini. Nah, penduduk dia di sana enggak. Nggak untuk toilet Pak. Ada bersih lain lagi, Anda beli ini, itu kan? Top Pak. Jadi langsung pada waktu pandemi itu lo bisa mikir itu restoran gitu ya. Karena banyaknya orang untuk menyantap makanan yang eksotik ya pada saat itu istilahnya. Tidak bersih, maybe ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana serta hewan sekitarnya, mungkin juga kandangnya itu tidak dipelihara dengan baik karena nggak ada air untuk membersihkannya. Jadi sekarang peternakan Indonesia itu diawasi. Apakah nanti ada peternakan babi juga, peternakan ayam, bebek itu semua sekarang diawasi oleh dinas peternakan. Ya, untuk melihat bagaimana kandang-kandang itu bisa menjadi pakan. Ya, kita lihat itu pada waktu lampau juga terjadi outbreak, ya, karena dari gas. Ya, saya cari. Nah ini konsep World Health-nya dari aspek human-nya, dari aspek animalnya, ya. Kemudian di sini ada ekosistemnya, ya. Ada tumbuhan juga tentunya yang kita konsumsi, ya. Ini jadi cycle di mana manusia itu kalau lingkungannya tidak terpelihara dengan baik, ya. Termasuk di sini adalah tumbuhan karena di dalam sumber makanan, ya. Makanya tadi ada koordinasi WHO ya dengan agriculture itu FAO ternyata termasuk di sini ada bahan makanan tersebut. Di mana kalau siklus kalau kita lihat ekosistem kalau Anda belajar di SMA ya, Anda belajar kan itu ya hewan mana tingkat pertama, tingkat kedua Anda belajar ya itu ya. Nanti kita lihat itu kaitannya sama. Ya, jadi ada infectious and toxicology. Ada genetic disease di sini, ya, yang pada berkaitan kepada manusia, ya. Jadi saya kira ini menjadi konsep yang sangat sering pasca pandemi ini saya sekali mengikuti sering
seminar sebuah internasional pada saat itu June ya. Mungkin ada 3 kali ya berbagai internasional yang saya ikuti pada saat pasca COVID-19. Jadi muncul lagi ya selalu isunya lokal. Ya. Nah, karena penularan maka ada istilah dengan chain infection ya. Ini adalah model epidemiologi yang menjelaskan bagaimana suatu penyakit infeksi dapat ditularkan dari satu host ke host lain melalui serangkaian tahapan berikut. Tapi sebelum ke sini, kayaknya topiknya harus saya tanyakan lagi. Mudah-mudahan menarik. Saya beli saya sana belum pernah saya. Absennya jalan ya. Coba jangan ngantuk nih, makanya harus saya tanya. Speak up dulu ya, jatuh dulu tentang tadi. Dari Kalimantan Tengah. Populasi yang sekarang ini dari Kalimantan tinggi dong ya? Apa? Kalimantan Raya. Kabupaten apa? Kabupaten Manado. Dari seluruh Kalimantan. Dulu di seluruh Kalimantan Tengah itu jauh lebih tinggi. Kemarin Bung Karno menyatakan ibu kotanya itu harus di situ. Gitu ya. Terjadilah idol Kaltim atau bersyukurlah kalau tidak. Kalau nanti jadi ibu kota kayak Jakarta lagi. Untuk terjadi epidemi magnitudo itu lebih besar di Kaltim nanti 100 tahun lagi misalnya ya. Nanti jadi negara industri di Kaltim itu juga banyak tambah dan industri apa di situ sumber oil ya. Kalau di Kaltim ya masyarakat ya. Ya, itu ya. Kalau di Kaltim nih banyak perkebunan, betul ya? Banyak nasi tanaman sawit di situ. Jadi bukan mau yang dulu yang udah cerdas ya, tahu bagaimana cerdas di ibu kotanya. Nah, Kalimantan pindah dari Jawa besar. Oke, silakan dia. Dia kan? Silakan dia. Ada saudara di sini dulu ya. Saya harus melakukan surveillance, saya bicara kita surveillance. Ya. Jadi kasih kenapa orang banyak dari informasi dari temannya ibu, temannya ayah gitu. Iya. Nah ini temannya ibu ya, ibu orang tua ya. Anaknya di sini, Iya. anaknya bagus. Iya. Ternyata bagus apa enggak? Kalau orangnya bagus, bagus apa enggak? Kenapa ya? Berarti masih perlu diperbaikinya. Jadi kalau suruh isi kuesioner yang jujur, disuruh nggak pasca kuliah selalu selesai belum disuruh isi nggak? Isi enggak? Rumi isi enggak? Apa joki Rumi? Ngarang gitu ya. Itu nggak dilihat siapa yang ngisi. Jujur kalau kamu sih tahu tidak tahu nama kamu. Jujur sekali gitu ya. Semua tulis. Berarti kalau kamu nggak jujur, nggak cinta kamu sama. Ya. Oke, tadi bilang kan udah sih. Ini tanda kutip. Sini. Apa? Terus sholat. Berarti masih tinggal tinggal. Kayak mungkin karena itu gitu ya. Oke, ya silakan. Cerita dulu lah. Jadi dari beberapa Nanti ada di mana kekerasan jadi itu sampai emergensi itu dia berkaitan permasalahan utamanya itu dari permasalahan saluran pernapasan. Kenapa? Karena dari ya
dari determinannya itu sangat berkaitan erat dengan faktor lingkungan, perubahan iklim tadi ada dari faktor perubahan lingkungan itu juga mempengaruhi berbagai sektor sampai kepada sektor hewan, perubahan perilaku hewan. Aku dari Kalimantan Barat tuh. Iya. Roni kan dari Kalimantan Roni. Roni. Itu kan dari Kalimantan. Makanya ntar bilang juga ya. Makanya. Jadi dalam kejadian tadi selain dari hal tersebut, public health emergency itu penyebarannya cepat, terutama dari tempat-tempat yang memang mobilitasnya tinggi di sana. Maka dari itu urbanisasinya, kemudian terpilihannya akan cepat penyebarannya, terutama kan jadi contoh tadi untuk pandemi COVID sendiri kan biasanya terjadi di Wuhan pertama kali. Nah untuk penyebarannya mobilitasnya kan tinggi ke daerah Eropa, ke daerah Amerika, makanya di sana juga tinggi kasusnya. Sebagai ada klinisi Anda pakar kebidanan jantung, paru atau sebagainya. Tetapi mindset berpikir Anda di bidang klinisi Anda itu harus ada bagian yang promotif dan preventif yang Anda sampaikan. Itulah pendidikan public health. Jadi kita lihat ya, jadi baik ya. Jadi mudah-mudahan yang lain udah bisa menjelaskan. Nanti lebih banyak lagi membaca literatur kandonia tentang kejadian pandemi COVID-19 dan konsep One Health, dan bisa jadi bercerita. Dan ini konsep One Health relevan dengan terjadinya COVID-19 pandemi. Relevan sekali. Ya, karena di rumah pada saat itu saya rajin mengikuti perkembangannya. Dan ada berita New York Times ya, kebetulan datang di email dari saya ya. Makanya saya tahu penerbangannya ratusan setiap hari dari Wuhan. Karena dia adalah provinsi yang produksi barang-barang manufaktur. Dan banyak orang berbisnis di sana. Sekarang chain infection, oleh karena bagaimana infeksi itu bisa menular masif seperti terjadi pada pandemi. Semua orang bisa kena, ya. Chain infection ini adalah model epidemiologi. Nanti kita belajar epidemiologi hari Selasa. Ya, Selasa Rabu ya. Kan udah Selasa ya. Yang menjelaskan bagaimana satu penyakit dapat ditularkan dari satu host ke host lain. Hostnya itu bisa manusia,
hewan, manusia. Kemarin kan dari hewan tuh manusia. Komponen chain infection-nya adalah agent-nya apa? Agent infeksinya. Anda belajar itu ya, infection agent-nya tahu. Bakteri, virus, jamur, nah di sini ada berbicara, ada lewat itu juga ya. Kemudian reservoirnya di mana dia singgah, itu tadi kuman virusnya itu ada di hewan liar menjadi reservoir. Portalnya bagaimana dia keluar? Ternyata manusia mengkonsumsi hewan yang tidak bersih, sehingga hewannya jangan-jangan karena lingkungan hewannya, maka di sana lingkungan itu jangan hanya lihat lingkungan tempat tinggal kita, tempat tinggal hewannya juga harus kita perhatikan, karena di dalamnya ada virus juga. Bagaimana mode transmisinya, cara penularannya? Kalau COVID kemarin melalui saluran pernapasan. Portal entry-nya kemana? Pintu masuknya? Ya, melalui paru. Paru juga kayak kita batuk, kayak gitu. Kemudian kerentanannya. Mengurangi kerentanan ini, ya, mempertinggi kita tidak tertular, ya kita social distancing. Ya, kita meningkatkan imunitas. Kayak dulu kan, vitamin D, gitu ya. Jadi laku itu obat-obat ya, semuanya obat-obat vitamin masih tuh berkembang. Sehingga sampai sekarang kita jadi rajin konsumsi vitamin, betul nggak? Nah, karena mulai pandemi COVID-19, untuk imunitas semua vitamin jenis-jenis apapun itu kita konsumsi. Nah, sekarang juga habit manusia menjadi lebih aware untuk mengkonsumsi vitamin. Tapi kebanyakan farmasinya mengeluarkan vitaminnya. Vitaminnya sebenarnya bisa dari makanan kita, makan sayur, makan buah, makan aja buahnya banyak-banyak. Cuman ini kepada suplemen, oke lah, ya. Jadi industri farmasi pada waktu pandemi COVID-19 begitu masif, ya. Yang perusahaan farmasi itu kaya raya sewaktu pandemi, karena kebutuhan selain obat untuk infeksi itu juga suplemen. Ya, di toko obat itu habis kan, vitamin D habis, ya, banyak. Pemutusan rantai penularan adalah strategi utama pengendalian epidemi. Itu skandal. Berarti pada saat itu kita social distancing, pakai masker, terakhir kita melakukan vaksinasi, imunisasi. Nah, di sini menekankan pada early detection, risk assessment, dan transmission control. Jadi supaya transmission control, maka kita work from home, ya, social distancing, sekolah, kantor work from home. Maka muncul aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu sebenarnya sebelum COVID-19 sudah ada. Para eksekutif di luar sana sudah menggunakan itu. Kalau dia lagi flight pergi kemana, dia tetap bisa sebagai CEO pemimpinan bisa tetap melakukan meeting melalui Zoom. Tapi akhirnya masyarakat, ya, mulai dari anak TK, anak TK Zoom juga kan? Punya ada TK nggak ada saat itu? TK kan Zoom juga, tapi nggak tahu apa yang di depannya. Anak SD juga Zoom, lucu itu melihat anak-anak TK Zoom. Punya adik nggak pada saat itu? Lari-lari dia ya, gurunya di mana? Nah, jadi begitu tragedinya. Kalian ini ya. Jadi transmisi kontrol ya kita harus menjauh. Akhirnya pada saatnya karena kita sudah kebal melalui imunisasi, vaksinasi COVID-19, kita tidak kena, maka tidak menularkan, begitu ya. Nah, itu namanya nanti menjadi kita kebal ya dalam satu populasi. Ini konsep untuk memutuskan strategi penularan kalian, ya. Inilah chain of infection. Emergency response inilah tahap-tahap yang harus dilakukan jika sudah terjadi pandemi. Yang tadi adalah sebagai pendahuluan konsep dari mana, kenapa bisa terjadi kasus emergency, emergency. So kita bagaimana tindakannya? Kita masuk kepada emergency response framework. Ya. Framework ini adalah sistem global untuk merespon krisis kesehatan. Ada krisis. Jadi enak nih menjelaskan kepada kalian, karena kita bagian daripada krisis pada tahun 2020. Ya, seluruh dunia soalnya ya. Framework ini dirancang untuk memastikan respon yang cepat, efektif, terkoordinasi dalam berbagai situs, sehingga pemerintah membuat ketua penanggulangan
bapak apa itu jadi kepala penanggulangan COVID-19 sudah meninggal sepertinya, ya, dunia madu atau apa itu ya. Yang setiap jam 12 menunjukkan bagaimana tren penyakit COVID ini di Indonesia. Komponen utama adalah risk assessment, secepatnya melakukan asesmen faktor risiko, ya, risk. Public health situation analysis, kita lihat keadaan publik, kesehatan publik gimana tuh. Yang ketiga, kita langsung rating emergency-nya. 1, 2, 3. Incident management system, artinya kita langsungkan tata kelolanya, sistem manajemen. Ya. Maka semua sistem ini memastikan respon cepat, terkoordinasi dan berbasis data. Maka saat itu ahli epidemiologi sampai hitungan. Berbasis data setiap 1 kali 24 jam. Kita lihat dulu jam-jam 12 siang Anda lihat televisi atau di media lain pengumuman jumlah COVID-19 Indonesia sekian, yang angka kesakitan naik, angka kematian naik, ada laporan. Karena kita sudah mempunyai sistem kesehatan, tata kelola informasi kesehatan, mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, kabupaten kemarin, kemudian provinsi baru nasional. Maka masyarakat itu tercover kalau di puskesmas. Yang berangkat ke rumah sakit COVID-19, COVID ya, rumah sakit COVID berangkat dari puskesmas. Pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan untuk membawa mereka. Kemudian mana rumah-rumah sakit COVID sudah ditetapkan. Anda lihat itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan emergency response sangat cepat. Indonesia mendapat pujian sebenarnya. Termasuk negara dengan jumlah penduduk kita ini adalah peringkat keempat dunia. India, China, Amerika, Indonesia nomor 4. Termasuk berhasil. Ya, termasuk berhasil dengan cepat menanggulangi. Nah, dan tentu inilah konsep dalam penanganan ini. Epidemi berkembang dari exposure hingga menjadi pandemi. Jika intervensi dilakukan di fase awal, maka outbreak bisa dicegah. Dia tidak akan menjadi epidemi. Jika menjadi epidemi, jika outbreak biasa. Maka selalu jika nanti Anda belajar tuh ya, surveillance ya. Nanti Anda lihat itu penyelidikan epidemiologi, kalau ada misalnya tiba-tiba ada outbreak diare banyak di suatu wilayah misalnya, kelurahan misalnya outbreak, hati-hati supaya jangan berulang menjadi epidemi. Ya. Jadi ada pengawasan ketat. Nanti belajar lagi nanti di puskesmas, ya. Bagaimana kita lihat harus melakukan surveillance jika ada peningkatan kasus. Outbreak itu kan seperti wabah, ya. Seperti wabah. Dalam arti ada peningkatan kasus yang tidak tajam. Kalau 1 bulan misalnya diare itu hanya 50, tapi tiba-tiba 200, peningkatan yang tidak kayak biasanya itu merupakan outbreak. Maka harus dicegah itu. Ya. Kata kuncinya adalah will be opportunity. Artinya sebenarnya terbuka kita untuk menyetop tidak terjadi ini. Sesungguhnya kalau kemarin itu ada info sudah ada coronavirus pada tubuh manusia yang tadi itu termata, maka dia justru dikucilkan, dihukum secara sosial. Tapi ternyata terbukti benar, maka rehabilitasi. Kalau sebenarnya lebih transparan, tidak menutup-nutupin, sebenarnya media opportunity terjadi. Karena penekanannya adalah early response determine outcome. Jadi bagaimana kita menetapkan faktor mempengaruhi tadi, ternyata kita respon sehingga kita mendapatkan outcome yang baik. Nah itu tugas Anda, ya. Ingat, jangan Anda nanti jadi dokter, sibuknya mau sekolah, spesialis, lingkungan Anda aja nggak tahu, nggak aware. Di mana Anda tinggal sebagai seorang dokter, lingkungan Anda harus pelihara. Jangan Anda bagian daripada dokter di rumah Anda justru membuang sampah sembarangan, hubungan limbah sembarangan. Justru Anda harus menjadi contoh di lingkungan Anda, di tetangga Anda, bagaimana lingkungan Anda itu harus sehat dan bersih. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi di jalan Anda buang tisu dari masyarakat, buang tisu dari pintu mobil ada nggak? Marlon. Masih laki-laki sih merokok buang gitu ya. Marlon. Ya, mungkin Anda menjadi dokter mempunyai perilaku untuk mencegah itu. Jika kita masih membuang sampah sembarangan, ya. Di motor. Kami tahu kita kalau lagi baru dari toilet, ya udah lepakin aja begitu. Oke? Itu hal kecil. Motor. Kuman semua di situ. Jika Anda tidak pelihara dengan baik. Bagaimana kalau Anda datang ke rumah orang, ini rumah dokter loh, ini Pak dokter, ini dokter, atau ininya aja dokter gitu.
ada cara di rumah, kamar mandinya kok nggak bersih. Jadi saya misalnya berkunjung ke rumahmu, gimana rumahnya? Penuhin. Terus saat saya datang ke rumah, terus saya ke toilet. Ini ke bumi, balik ke MPO kalau Sebagai dokter kalian mempunyai perilaku supaya Anda juga bisa berikan contoh dan speak up kepada orang lain. Jadi kalau gerakan di 100 lebih dokter terus nggak berimpact, itu apa yang untuk jadi dokter hanya untuk cari nafkah? Orang lain juga bisa cari nafkah ya adik ya. Jadi pedagang juga bisa kaya. Tapi Anda ini di dalam dari ini buat apa sih? Supaya lulus, supaya bisa koas gitu ya? Nah itu aja. Pandemi COVID-19 coba lihat itu. Hanya dari cara yang punya restoran itu tidak bersih. Hanya itu. Banyak orang di restoran itu. Jadi kalau Anda makan restoran eksotik di mana itu ada? Di Jakarta di mana yang ada makanan ular, makanan biawak? Bar. Oke, di Jakarta. Yang ada makanan ular, makanan biawak. Di mana itu ada? Ada yang laki-laki tahu ini. Mana? Mangga Besar dia tahu. Warteg saya. Kalau masih kotor, dia tunggu aja sampai keputusan kan jangan terjadi dulu. Ini ya. Kan sekarang Genji itu kan gara-gara pandemi COVID ya, aneh-aneh, betul nggak? Anak paling kecil saya korban pandemi gitu ya. 1 semester aja SMA, sampai mahasiswa masuk, berarti 2,5 tahun. Temannya nggak ada, setelah masuk ke universitas, sulit bergaul. Gimana? 6 bulan aja, kita dulu waktu SMA di situ kan cari-cariannya ya, jalan-jalan sama teman. Sulit. Ya. Perilaku, jadi ada gunanya jadi dokter ya. Namanya kalau datang ke rumahnya bersih, berair, ya. Ini banyak gimana? Awal tadi adalah risk assessment cepat, ya, mengassessment risikonya, ya. Proses penilaian cepat terhadap risiko suatu kejadian sama untuk menentukan tingkat bahaya dan prioritas intervensi. Ini langkah awal respon kedaruratan kesehatan, ya. Jadi kita lihat assessment-nya, ajar ancamannya apa, exposure-nya apa kerentanannya di sana, kapasitas sistem yang ada di sana bagaimana. Ya, kalau kapasitas sistem ini lebih kepada pemerintah membuat kebijakannya. Di rumah juga Anda bisa melakukan ini rapid assessment. Ada nggak ancaman tempat Anda, tempat sampahnya dekat ruang makan? Ya. Ada paparan nggak? Kalau ada anak-anak berarti harus jauh ke tempat sampah yang mudah diraih. Kerentanannya ya iya. Orang yang akan kena orang yang kurus. Nanti di Indonesia kan apa? Nanti kurus, wosti gitu ya. TV ranking 2 di dunia. Ntar lagi ranking 1. Dan 1,5 M aja bisa kita kalahkan coba. Kita hanya 250 juta. Yang 1,5 M bisa kita kalahkan. Penyakit TB-nya. Yang main-main yang kasih data itu bukan Indonesia, bukan China, tapi WHO. Bentar lagi kita peringkat 1 itu dari India. Kita kalahkan juga. Hebat, main bola dikalahkan. Main TB ya. Oke, ini maka kita harus mampu untuk melakukan rapid assessment sedini mungkin supaya jangan terjadi kasus itu ya. Penilaian risiko cepat menentukan tingkat bahaya, menilai kapasitas sistem, dan menentukan prioritas intervensi ya. Jadi kemarin hajatnya kita nggak tahu COVID apa ini gitu ya, dipikir seperti ispa biasa gitu ya. Paparannya nggak tahu ya biasa lah batuk-batuk. Kerentanannya juga ya, kemarin lansia banyak meninggal. Oke. Kapasitas orang obes banyak meninggal, orang yang penyakit diabetes rentan, hipertensi rentan gitu ya. Makanya mereka termasuk yang pertama sekali dilihat harus dia kalau sudah sangat rentan biasa dia dapat karena rumah sakit penuh ya, terutama diterima lansia, kelompok masyarakat populasi
yang punya vulnerability dan kapasitas sistem. Kapasitas sistemnya kita lihat rumah sakit banyak ya, sehingga harus ada rumah sakit COVID ditetapkan, walaupun pada awalnya, pada akhirnya ini kita lihat masif ya. Kemudian dibikinlah rumah sakit COVID. Walaupun pada waktu kita pada bulan Juli itu yang ada mutasi itu rumah sakit penuh ya. Penilaian risiko bertujuan untuk menentukan tingkat bahaya, kapasitas sistem, prioritas ya. Outcome-nya apa? Kita tetapkanlah apakah risikonya rendah, moderate apa ya. Kemudian kita lakukan situasi analisis ya. Melakukan analisis ini untuk memahami dampak pandemi dan menentukan strategi respon yang tepat. Kemarin sebenarnya ini mau saya masukkan di portal mulai kemarin, tapi saya susah memasukkannya. Ada perubahan. Tadi malam saya coba lagi ya bisa. Nanti mungkin saya suruh orang medical education yang akan masukkannya. Ya. Elemen PS apa? Data epidemiologi, kapasitas sistem kesehatan, distribusi kasus dan faktor risiko. Ya, nanti Anda baca, kita tinggal ajar lagi. Jadi berperan penting dalam memastikan bahwa respon melakukan berbasis bukti, evidence based. Jadi tidak ngarang-ngarang, kita lihat kondisi lapangan. Ya. Jadi kita lihat struktur pada waktu pembentukan tim COVID-19 itu dari atas, dari pusat ya, sampai Menteri Kesehatan, kemudian Anda lihat itu bukan hanya Menteri bagian kesehatan, tapi juga tentara itu terlibat gitu ya. Dan semua pejabat-pejabat dianggap punya leadership yang baik. Kalau nggak salah pada saat itu ada Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, ya, saya bukan kan orang Sumatera bukan ya, tapi dia terlibat untuk cepat untuk membuat, karena dia memiliki kemampuan leadership. Ya, dia berkolaborasi dengan ketua penanganan COVID ya, untuk mempercepat adanya APD ini. Pada saat itu kan banyak nakes yang meninggal oleh karena tidak ada APD ya, kemudian juga dalam penyebaran vaksin yang cepat ya, itu perlu komunikasi dan leadership yang kuat untuk kita mendapat vaksin secepatnya dari luar negeri. Walaupun vaksin itu pertama kali mungkin munculnya dari China juga gitu ya, karena sumber penyakitnya dan mereka lebih cepat lah gitu ya untuk diberikan ya. Bunuh vaksin pada saat itu. Anda masih divaksin di sini? Vaksin ya? Ya. Nah, melakukan insiden manajemen sistem adalah memiliki struktur. Ini kita dilakukan kemarin ya. Jadi saya bilang barusan bahwa pimpinan dibentuk untuk melihat itu, untuk leadership, operasional, logistik, epidemiologi dan komunikasi. Selalu setiap hari ada komunikasi yang dibangun ya. Kemudian ahli epidemiologi memberikan data ya melalui surveillance untuk menentukan data kesakitannya, kematiannya, penularannya dan lain sebagainya, logistik, ketersediaan obat, ya, ketersediaan sarana APD dan lain sebagainya, secara operasional berjalan semua struktur manajemennya, dan di sini ada leadership, ya. Kalau ini tidak kuat, kemarin mungkin tidak cepat. Jadi keberhasilan yang dalam ujian dari WHO, leadership itu sangat kuat pada saat itu. Ya, mereka terlibat tentara gitu ya. Anda lihat bahwa tempat-tempat pemeriksaan daripada PCR dan pemeriksaan untuk diagnosa, kita lihat ada tempat-tempat di lapangan-lapangan ini tentara yang mempunyai. Ya, biasa disiplin gitu ya. IMS sebagai sistem fleksibel untuk mengelola krisis, jadi adalah tata kelolanya yang makanya manajemen. Kemudian dari epideminya, manajemennya dari segi kita lihat ini nanti dari kesehatannya, maka lakukan surveillance, diagnosa cepat, isolasi, karantina, vaksinasi dan komunikasi risiko. Kita lihat epidemi dapat dikendalikan jika respon melakukan pada fase awal outbreak. Harusnya ya, seperti tadi saya sampaikan, China ditutup-tutupi, ya, sampai orang dokter itu diterima mungkin ya, akhirnya meninggal juga. Coba Anda bayangkan, coba itu diterima menjadi sesuatu, ya, ini bisa dihindari ya. Sehingga pada saat itu mungkin bukan hanya penderita glaukoma itu yang mungkin yang penderita COVID-19, coronavirus, tapi mungkin sudah ada yang lain. Dan menyebar pada orang yang makan di situ, kemudian terbang lagi keluar, sebarlah ke seluruh dunia. Ya. Saya tahu Australia termasuk itu nggak ya? Terlalu banyak kan? Coba di-searching. Australia banyak nggak kasusnya COVID-19 pada waktu itu? Karena dia yang paling selatan soalnya, udah dekat kutub selatan ini. Atau Kanada coba, Kanada, Australia, Kanada coba. Karena kita lihat bahwa bahan-bahan
hubungan dagang antara Eropa, Amerika, China itu luas sekali ya. India gitu. India apa tidak? Dapat? Biar Anda bisa bayangkan bahwa globalisasi itu melihat jarak juga ya, distance. Dikit ya, jumlah penduduknya aja hanya sekarang itu hanya sampai 30 juta kalau nggak salah. Itu 20.000 ya. Kanada berapa? Nah, kasusnya pada saat itu satu koma tinggi dong. Kasusnya 1,4 banyak. Nah, 1,4 jadi 1.500. Nah, benar. 1.500. Oke, Pak. Artinya semakin jauh jaraknya, gitu ya. Oke, kita masuk. Ya, surveillance adalah, ya, ini istilah surveillance ini sangat familiar dari seorang dokter. Ya, surveillance ada penyakit menular, tidak menular, banyak ya. Surveillance epidemiologi merupakan kegiatan sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan data, analisa data, interpretasi, dan distribusi data kesehatan yang digunakan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program dalam masyarakat. Ini suatu kegiatan epidemiologi, ya. Menjadi komponen utama dalam sistem kesehatan, mendeteksi dini kejadian penyakit serta mencegah terjadinya wabah dan kejadian luar biasa. Sudah sampaikan tadi, jika terjadi peningkatan yang tidak lazim dari suatu kasus harus turun penyidikan epidemiologi masuk. Ya. Surveillance merupakan bagian penting dari health emergency and disaster risk management, berfungsi untuk memantau risiko kesehatan, mendeteksi ancaman, mendukung respon cepat terhadap kejadian masyarakat. Dalam emergency response framework yang tadi kan bagian ini, bagian surveillance itu bagian dari ini. Surveillance menjadi dasar dalam proses early detection, risk assessment, dan mengambil keputusan pada kedaulatan kesehatan. Karena meningkat kasus semakin cepat, maka WHO menyampaikan dunia mengalami pandemi. Ya, itu penetapan ya. Oke, tujuannya adalah bisa baca ya, mendeteksi dini kejadian penyakit, mengidentifikasi distribusinya, orang, tempat, waktu. Ini kan definisi epidemiologi. Menentukan kelompok berisiko. Mari kelompok berisiko dari surveillance-nya dilihat bahwa yang usia lanjut, orang dengan penyakit kronik, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Perencanaan intervensi kesehatan ini akan menjadi lebih prioritas. Mengevaluasi aktivitas program kesehatan. Jadi surveillance tidak hanya bersifat pengumpulan data, tapi berperan dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak mengambil keputusan berdasarkan mimpi, berdasarkan asumsi, berdasarkan apa yang sudah dilihat, tidak cukup ya. Tapi harus dikolek datanya seperti tadi definisi surveillance itu apa. Ya, definisinya kan ini ya. Pengumpulan, dianalisa, diinterpretasi. Sama dengan ada penelitiannya. Mitigasi adalah upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Ya, kita harus segera mitigasi ya. Waktu kemarin itu misalnya dari gempa, bencana semua kan di dalam mitigasi ya, supaya jangan terjadi dampak berikutnya. Penguatan sistem kesehatan, sistem surveillance, edukasi masyarakat, dan penguatan fasilitas kesehatan. Pendekatan semua hazard digunakan untuk menghadapi berbagai jenis bencana, baik bersifat biologis maupun non biologis. Ya, jadi kita lihat bahwa semua yang kemudian hajat yang untuk memungkinkan terjadinya masalah dalam hal ini epidemi atau bencana, maka kita harus melakukan. Ya. Apa kemungkinan sekitarnya faktor determinan yang pengaruh? Prioritas yang kedua adalah perencanaan kebijakan, membuat SOP, semua ini. Jadi kemarin itu kita social distancing, work from home, semua itu bukan asal ya. Sudah diperhitungkan dari segala aspek. Ya, walaupun kerugian negara sangat besar pada saat itu, hampir APBN kita terkuras ke sana banyak. Ya, ratusan triliun. Ya, jadi semua itu memang untuk melihat itu. Kesiapan sistem fasilitas kesehatan menentukan keberhasilan respon epidemi. Tapi ini bertujuan memastikan bahwa semua sistem siap menghadapi situasi. Kesiapsiagaan akan meningkatkan aktivitas respon. Jadi maksudnya semua prepare, semua waspada, gitu ya. Baik masyarakat, ya, lingkungan kita, RT RW, puskesmas, rumah sakit, semua siap siaga. Awal-awal enggak, ya, belum tahu, dan tidak bisa semua sumber daya itu bisa disediakan, harus impor, ya. Impor berarti kita harus menunggu waktu, makanya
lama. Tidak semua negara bisa membuat vaksin. Masker aja kita harus datangkan. Dulu murah maskernya. Ternyata yang memakai ratusan juta. Dari mana? Produksi. Maka orang suka jadi party pada saat itu. Dan juga sempat membeli. Yang bikin dari kain kan. Jadi punya butuh waktu. Tapi sebelum waktu itu ternyata tes fatality rate tinggi. Ya. Setiap kita takut mendengar apa aja. Ambulansnya keluar rumah terus ya. Kemudian kita mendengar di media sosial, dokter ini meninggal, ini semua. Ini maka topik seperti ini menjadi waras buat Anda karena kita ada di dalam hidup pernah menjalani. Ya. Respon mencakup aktivasi emergency system, kewaspadaan, mobilisasi tenaga kesehatan, penyediaan logistik, koordinasi dan itu terjadi ya. Laksana itu kemarin. Respon yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, fasilitas kesehatan masyarakat, semua pejabat lelah pada saat itu, ya. Tapi ada juga masuk penjara. Tahu nggak masuk penjara kenapa pasca COVID selesai? Kita bisa daerah nih, Pak. Kenapa banyak pejabat masuk penjara pasca COVID? Kira-kira masa nggak tahu sih? Karena kena COVID. Nah itu ada. Korupsi logistik gitu. APD, vaksin. Ya, laporan palsu, kasusnya dibilang 1.000, tahunnya misalnya hanya 200. Agar per orang penderita COVID kan sudah ditetapkan berapa. APD, wah semua masif APD. Banyak pas COVID selesai, banyak pejabat-pejabat tertentu, terutama pejabat bidang kesehatan. Ada salah satu teman saya, bisa saya sebutin namanya ya. Saat ini masih di penjara. Dia kepala dinas tingkat provinsi. Ya, kalau saya sebutin ada provinsi mana? Ya. Atau angkatan salah. Belum tentu salah nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Banyak. Kalau di media itu banyak sekali. Ya, pengadilan tentang pembiayaan COVID yang ya. Jadi sebenarnya ini hanya uang pada saat itu ya, nggak capek-capek, orang nggak peduli gitu ya, pokoknya orang selamat gitu. Ini contoh ya, gampang. Recovery adalah merupakan tahap pemulihan pasca bencana ya, pemulihan kesehatan, rehabilitasi masyarakat, evaluasi sistem terus, apakah work from home sudah bisa harus diberhentikan bertahap ya. Penguatan misalnya menghadapi kejadian di masa depan ini kita ya, supaya recovery itu bukan hanya pemulihan tapi peningkatan sistem menjadi lebih kuat. Penguatan misalnya kita ya. Anda belajar ini sekarang juga untuk menuju ke depan bisa mencegah yang terjadi. Jadi tadi dari itu urutan yang tadi seterusnya itu ada surveillance, ada resesi. Kendaraannya ada public execution analisisnya, ada incident management sistemnya, ada response operation dan ada data. Kita lihat itu, ya. Nah, siklus manajemen bencana dalam kesehatan ini, ya, sudah kita sebutkan tadi ya, institusinya, ya, dari apa? Yang tadi kita angkat, ya, pelayanan kesehatan bencana gimana? Jadi ini lebih kepada sarana, ya. Dalam bencana, upaya integrasi untuk menyediakan layanan medis dan serta masyarakat dalam situasi dalam tujuan menyelamatkan nyawa, ya jelas ya. Kita lihat rumah sakit COVID, yang dulu rumah sakit umum jadi rumah sakit COVID, mengurangi kesakitan dan kecacatan, tentu dengan pelayanan yang baik, mencegah penyebaran penyakit, ya. Para dokter itu harus pakai APD semua, kemudian memulihkan kondisi kesehatan masyarakat, ya. Nah ini kondisi kesehatan masyarakat, ya pada saat itu kita lihat orang minum vitamin, ya harus ke masyarakat supaya jangan tertular, harus dulu masuk semua. Ada berapa tahun kita buat promo? Anda di sini sempat online 2 tahun, 3 tahun, 2,5 tahun. Nah, nilainya bagus-bagus semua ya. Enggak juga. IPK nya di atas 3 ya. Bener loh, bagus. Kameranya 2 kan? Dikasih fakultas 1. Kalau anak saya waktu SMA kameranya 2, 1 dikasih di sekolahnya. Oh, dikirim ke rumah sama sekolahnya. Karena kan barang sekolah tetap kan, tapi nggak ada listrik ya. Mereka kan nggak pakai listrik,
sehingga ruangannya bersih, jadi dikasih 1 kamera sama sekolahnya. Tapi yang sekolah kan bukan stop. Bersih, pelayanan ini bersifat cepat, terkoordinasi, berbasis kebutuhan. Nah ini ya pelayanan dalam kesehatan. Prinsip utama keselamatan pasien, akses pelayanan, continuity of care, and efisiensi sumber daya. Jadi prinsipnya patient safety. Ya. Nah, hospital gimana persiapannya pada saat itu? Ada rencana tersusun yang disusun oleh rumah sakit untuk menghadapi dan menangani situasi bencana secara efektif, mencakup kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Tujuannya apa? Kelangsungan pelayanan kesehatan, mengurangi morbiditas, mortalitas. Pada waktu itu mortalitasnya tinggi, semua yang masuk banyak yang meninggal, karena tidak ada obat. Kemudian, makanya teman saya itu nggak mau dirawat oleh karena dia dengar sudah menangis, terus-terusan masuk pasien, nangis, pasien masuk, nangis, mungkin meninggal, gitu ya. Sehingga dia tidak sembuh-sembuh sampai 3 bulan. Berjemur aja setiap hari di matahari, ya. Tapi sampai seperti buku, ya, hebat. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, konsep utamanya ada baca ya, ada sistem komandan, control system, communication system, safety dan security, security and logistic and supply and continuity service. Ada prinsip ini yang Anda baca udah paham lah, ya, karena cara menyeluruh tadi sudah saya jelaskan ya, membuat rumah sakit untuk menangani lonjakan pasien. Ini soalnya real ya, kita alami gitu ya, jadi nggak dihafal. Ya, apa yang ditulis di sini semua bicara tentang logistik, obat, APD, masker, ya. Kemudian continuity service ya, bagaimana tuh harus berjalan. Ya, kemudian perlindungan pasien tenaga kesehatan, awalnya perlindungan tenaga kesehatan nggak ada, makanya juga banyak yang meninggal, gitu ya. Kemudian evakuasi kalau kita lihat itu berburu semua ambulans ya untuk mengangkut para pasien. Triase sistem ada di sini, ada di sini ya. Triase adalah ini kalau nanti Anda di rumah sakit itu ada triase, ya, nanti baca nanti. Proses pengelompokan korban berdasarkan tingkat kedaruratan untuk menentukan prioritas penanganan medis dalam kondisi sumber daya terbatas. Jadi kita bagi, ya, ini yang merah, kuning, hijau, dan hitam. Ini adalah kondisi kritis, ya, kondisi ketetapan ini kritis. Jadi kalau masuk rumah sakit nanti di DD ada triasenya. Ini kemana yang dikelompokkan, kemana yang segera, ya, kondisi gawat ya. Yang kuning delay masih bisa, cederanya serius tapi tidak mengancam nyawa, masih bisa ditunda. Yang hijau ini luka ringan biasa, tapi yang hitam itu sudah meninggal, gitu ya. Nah ini adalah penetapan untuk mana yang prioritas kita lakukan pada saat itu, karena memang pada saat itu keadaannya adalah demikian ya, yang datang ya. Jadi kalau dulu saya satu keluarga semua ya, ada satu yang dirawat pada saat itu. Saya banyak kena semua, tapi yang satu dirawat 3 minggu di rumah sakit. Pada saat itu memang untung udah ditemukan orang banyak meninggal karena tidak ada pemberian propolitik, belum diberikan heparin saat itu, belum ditemukan bahwa terjadi trombosis. Ya, makanya anak saya pada saat itu dia batu darah. Ya, kalau orang yang batu darah udah meninggal karena tidak ada dikasih heparin, belum menjadi salah satu SOP penanganan daripada COVID. Gitu kan, banyak meninggal gitu ya. Jadi bisa berdarah di mana-mana. Jadi pada saat itu kita lihat anak saya sudah ditemukan heparin, memang anak saya dirawat 3 minggu lamanya itu batu darah. Oke. Nah, untuk memberikan heparin. Coba Anda bayangkan COVID aja spike seperti itu 3 minggu lama sekali ya. Tapi kita nggak bisa lihat. Nah, itu sedap tuh pada saat itu, ya. Tapi untuk udah diberikan. Jadi saya pikir ya, kalau itu mampu masih diberikan, karena heparin belum menjadi suatu protokol. Nah, ternyata ada proses di sana. Oke. Metode triase ada 3 ya. Start, simple triase and rapid treatment. Jadi penilaian cepat berdasarkan respirasinya, perfusi, sirkulasi, dan ini adalah Anda lihat dan digunakan pada saat gempa atau kecelakaan massal ya. SALT, short access, life saving intervention treatment, kalian ini ya. Anda bisa baca, jadi ada metode triase penetapannya berdasarkan ini ya. Kemudian komunikasi risiko, nah ini yang kita berikan bahwa selalu setiap minggu saya sampaikan tadi pemerintah menyampaikan suatu informasi, jadi bukan asal berpidato dia. Ini jadi bagian daripada proses yang kita pelajari hari ini.
Jadi ada tim untuk berkomunikasi, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi secara real time antara otoritas kesehatan, pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap ancaman. Jadi kan nonton TV setiap hari ya, mendengar pidato pemerintah, begini dan enggak. Setiap jam 12 siang, kemudian malam, nah ini bagian daripada proses ini. Komunikasi risiko merupakan bagian penting dari respon kesehatan masyarakat dalam situasi darurat termasuk epidemi, pandemi, dan rencana dan bisnis kesehatan. Bertujuan memberikan informasi yang kurang transparan, membangun kepercayaan publik, mendorong perilaku pencegahan dan mengurangi kepanikan dan misinformation. Ya, stres nggak pada saat itu? Maka sampai sekarang ada mental apa? Health. Itu dipicu oleh COVID-19 karena banyak Gen Z yang mental health. Terus tanya, dokter psikiatri berapa pasien setiap hari? Puluhan. Kasus paling banyak aja mental health. Banyak pasiennya dulu mungkin usia dewasa ya, sekarang remaja, muda, ya, seirama dengan masifnya media sosial. Ya, jadi berkelanjutan dari COVID dengan mental, maka sekarang juga ya pandeminya bukan pandemi virus, pandemi apa? Pandemi apa? Medsos. Benar nggak? Virus non biologis ya. Oke. Jadi dia ada kepercayaan, transparansi, ketepatan waktu, konsistensi dan empati ya. Studi kasus nih. Pandemi COVID-19 ini ada di dunia ya. Jadi sampai kita tua sampai meninggal, ingat ini ada pandemi. Sistem kesehatan tidak memiliki siap-siagaan pada saat itu, betul ya? Yang kuat akan mengalami reaksinya, terutama kapasitas pelayanan, betul ya? Tidak ada kapasitas rumah sakit, apalagi pada waktu round kedua, ya? Yang meninggal tadi saya bilang, lihat orang tuanya depannya meninggal, bukan di rumah sakit, bukan orang tua, usia 30 perempuan, tapi obes. Ya, itu paling menyakitkan, kasihan sekali. Ya, manajemen sumber daya, ya, kita lihat tidak ada masalah pada saat itu. Nakes dokter yang banyak meninggal, koordinasi lintas sektor masih rendah saat itu. Orang bingung penyakit apa ini. Oleh karena itu integrasi surveillance, komunikasi risiko dan hospitalisasi menjadi kunci meningkatkan ketahanan sistem kesehatan. Berdirilah rumah sakit COVID. Harus dirawat, overload sistem kesehatan pada saat itu, dan kemudian pentingnya surveillance. Surveillance ini dilaporkan setiap hari, ya. Kalau Anda rajin mendengarnya, jam 12 setiap hari, data surveillance. Oke, Ebola ini belum selesai, belum pandemi, mungkin epidemi, ya. Penyakit ini ada infeksi disebabkan oleh virus Ebola virus. Case fatality rate-nya itu 50-90. Terbesar di Afrika Barat ini Afrika Barat itu kalau Anda cari ya, di Google itu, ini daerah yang miskin, pemerintahnya otoriter. Baca Afrika Barat itu. Ya. WHO menetapkan Ebola sebagai public health emergency of international concern. Sampai sekarang, Anda baca sendiri panjang. Ya. Ebola itu mengancam. Kenapa yang tidak menjadi pandemi? Kalau menurut saya Pak, di sana kan tingkat kesejahteraannya rendah. Untuk jalan-jalan ke Indonesia nggak ada duitnya. Ini miskin nih. Tapi putar-putar di situ saja. Tapi masih gitu di Afrika. Saya pikir kenapa itu nggak jadi pandemi? Kalau udah duluan ini menjadi. Anda searching aja di Google nanti. Saya pikir ya mungkin dia nggak ada wisata gitu ya. Negaranya juga otoriter, pemerintahannya. Tapi pemerintah ini banyak NGO membuat, karena kemiskinan tinggi juga di sana. Wabah Ebola menunjukkan bahwa kelemahan sistem kesehatan terutama dari aspek surveillance, pencegahan infeksi dan pencegahannya, ini masyarakatnya banyak yang stunting karena kemiskinan. Gimana kalau pemerintahnya diktator? Komunikasi risiko ya dapat mempercepat penyebaran penyakit. Oleh karena itu penguatan hospitalisasi terkait sama pendekatan One Health menjadi strategi penting dalam menghadapi
emergency di masa depannya, jadinya One Health. Ya. Maksudnya yang tadi ya, pada diagram back ya. Oke, kesimpulannya terakhir. Public health emergency membutuhkan sistem kesiapsiagaan kuat, respon cepat, koordinasi lintas sektor dan penguatan sistem kesehatan. Jadi apa yang terakhir harus ada dong dari kalian tanya ya. Nama saya Marcelo dari Kalimantan. Videonya sekitar keren banget ya. Kenapa kesini dulu juga? Namanya ibu atau saudara? Emang Gue absen jadi ya, apa sering lewat. Ini pun udah. Dia nggak bisa pakai sini ketika. Lewat ke Bandara Suka ya. Ya lewat apa? Lewat itu Durian itu yang dari kampus satunya itu kegiatan. Tapi nanti di FK. Emang mau Oke. Pidato dulu. Dan misalnya selanjutnya bisa menjadi kepala dinas atau kepala puskesmas. Karena Anda memang kebijakan. Apa yang mau tahu tentang yang terjadi adanya? Jadinya kepada Terus kemana-mana kayak Kalimantan. apa yang melekat aja di pikiran? Apa? Oh, ini kesimpulan dari PPT-nya atau Ya apa aja yang mau maksud? oh, apa? Jadi aku kalau cepat lagi apa aja yang bisa? Ternyata apa public health emergency ini bukan dari enggak. Oh, yang saya sangat baru tahu itu dari One Health tadi, dari environment, human dan manusia. Ternyata mereka punya satu kesatuan yang bisa membuat siklus seperti COVID-19 dari makanan-makanan pengembangan hewan yang harusnya harus dimakan itu bisa menyebabkan COVID. Habis itu koordinasi dari sektor kesehatan juga dalam koordinasi dari rumah sakit atau puskesmas kesehatan itu sudah terperinci untuk dalam pandemi. Ya, itu. Jadi kalau tadi Anda bicara mengenai konsep kontel, ada tetangga Anda beternak ayam, suruh bersihkan itu, jangan kotor. Atau ada saudara Anda, kan kemarin itu juga pernah ini outbreak ya. Indonesia pernah kan? Coba cari ini. Ayo, yang tugas kemarin itu, yang sampai menterinya dibully oleh pemerintah Amerika.